siang Budina, selamat siang Kakak Asdos, dan selamat siang teman-teman. Hari ini kita persiapan media tanam, ada 4 jenis, yaitu tanah campur sekam, kokopit, sama mos. Untuk melihat perkembangan selanjutnya, kita lihat video selanjutnya teman-teman. Nah, memasuki minggu pertama praktikum dasar ilmu tanah, fokus utama kami adalah melakukan sanitasi, lingkungan kerja, dan persiapan media tanam. Kegiatan diawali dengan pencampuran media tanam. Kami mempersiapkan 4 jenis perlakuan, yaitu tanah biasa, tanah sekam, mos, dan kokopit. Karakteristik fisik pada media diatur secara spesifik untuk membandingkan tingkat prioritas dan kapasitas menahan air dan perkecambahan benih nantinya. Baik, selanjutnya dilakukan pengisian media ke dalam wadah tanam secara merata. Proses ini sangat penting untuk menghindari pemadatan tanah yang berlebih agar ruang pori makro dan mikro tanah tetap seimbang. Dengan selesainya persiapan media ini, struktur perakaran siap menerima benih. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat siang Budina, selamat siang Kakak Asdos. Hari ini tanggal 5 kita melakukan pemindahan tanaman pakcoy yang sudah berumur 3 minggu. Untuk melihat perkembangan tanaman kita, mari kita simak video selanjutnya. Selanjutnya memasuki minggu kedua pada praktikum dasar ilmu tanah. Agenda kami hari ini adalah proses pemindahan tanaman pakcoy yang sudah berumur 3 minggu dan pemantauan kondisi awal media. Proses diawali dengan transplanting atau pemindahan bibit yang telah memiliki daun sejati ke dalam masing-masing perlakuan media, yaitu tanah biasa, tanah sekam, mos, dan juga kokopit. Selanjutnya, dilakukan penyiraman hingga mencapai kapasitas lapang. Langkah ini krusial untuk mengaktifkan larutan tanah sehingga unsur hara yang terjerat pada koloid media mulai tersedia bagi akar tanaman. Dengan dimulainya fase pertumbuhan ini, proses pertukaran kation antara akar dan media tanam resmi dimulai. Sekian laporan praktikum minggu kedua. Terima kasih. Selanjutnya memasuki minggu ketiga pada praktikum dasar ilmu tanah. Fokus kegiatan kami adalah melakukan monitoring sifat kimia fisika tanah serta pertumbuhan vegetatif tanaman. Langkah pertama dimulai dengan pengukuran pH tanah dan suhu tanah menggunakan soil tester guna menganalisis ketersediaan unsur hara, di mana pH akan menentukan mudah atau tidaknya hara diserap oleh perakaran. Selanjutnya, dilakukan pengukuran parameter pertumbuhan biologis yang meliputi tinggi tanaman serta perhitungan jumlah daun secara berkala pada sampel tanaman. Tak kalah penting, kami juga mengukur kandungan klorofil daun menggunakan klorofil meter. Parameter ini menjadi indikator biologis untuk melihat seberapa efektif media dalam menyuplai hara esensial seperti nitrogen. Halo teman-teman, hari ini 3 minggu setelah tanam kita melakukan pemupukan NPK 1616 pada topik tanah. Untuk dosis pupuk yang kita gunakan yaitu 1 gram per 1 tanaman. Mari kita melakukan pemupukan, guys. Ya, memasuki minggu keempat pada praktikum dasar ilmu tanah. Tanaman kini berada pada fase vegetatif aktif seiring dengan meningkatnya aktivitas perakaran di dalam tanah. Pengukuran pH dan suhu tanah dilakukan untuk mengamati stabilitas reaksi tanah dan fluktuasi suhu pada zona perakaran. Di keempat sisi media, parameter tinggi tanaman dan jumlah daun mengalami peningkatan yang konsisten, menunjukkan respon positif terhadap kapasitas tukar kation atau KTK dan nutrisi yang tersedia di dalam matriks tanah. Kami juga mencatat kadar klorofil guna mengevaluasi pengaruh serapan hara makro terhadap pembentukan pigmen daun. Data minggu keempat telah terdokumentasi dengan baik sebagai pembanding fase berikutnya. Di minggu ini juga kami tidak lupa melakukan pemupukan untuk membantu pertumbuhan tanaman pakcoy. Selanjutnya memasuki minggu ke-6 pada praktikum dasar ilmu tanah. Tanaman kini telah mencapai fase vegetatif maksimal dengan perakaran yang mulai memenuhi ruang pori media. Pengukuran pH dan suhu terus dilakukan guna menganalisis dinamika lingkungan kimia tanah pada kondisi kerapatan akar yang tinggi. Parameter pertumbuhan fisis seperti tinggi tanaman dan kuantitas daun menunjukkan perkembangan yang stabil, mengindikasikan bahwa distribusi drainase dan arease pada media berjalan optimal. Kami juga terus memantau kandungan klorofil untuk memastikan proses fotosintesis
tetap disokong oleh suplai hara yang seimbang dari dalam tanah. Selamat siang Bu Dina, selamat siang kakak-kakak Asdos. Hari ini tanggal 13 Juli 2026 adalah hari terakhir pengukuran diameter, klorofil, tinggi tanaman, serta pegangnya daun. Hari ini kita juga melakukan pemanenan dan Selanjutnya memasuki minggu 7 pada praktikum topik tanah, kami telah tiba di penghujung praktikum dasar ilmu tanah. Hari ini adalah tahap pengamatan akhir sekaligus pemanenan total. Sebelum pemanenan dimulai, kami melakukan pengukuran parameter tanah terakhir, yaitu pH dan suhu tanah, serta kandungan klorofil akhir pada daun. Pengukuran final untuk tinggi tanaman dan jumlah daun juga diselesaikan guna mendapatkan data pertumbuhan akumulatif yang lengkap pada keempat perlakuan media. Langkah selanjutnya adalah pemanenan. Tanaman diangkat secara hati-hati dari tanah biasa, tanah sekam, moss, dan kokopit, agar seluruh arsitektur akar terstrak tanpa mengalami kerusakan. Setelah dipanen, dilakukan juga pembersihan partikel media yang menempel pada akar. Dilanjutkan dengan penimbangan berat basah, tajuk, dan akar. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang praktikum ini. Selamat siang teman-teman, hari ini tanggal 15 Juli 2026 kita melakukan pengeringan menggunakan oven pada topik air dan topik tanah. Estimasi pengeringan selama 48 jam atau 2 hari. Estimasi kita selesai pengeringan hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Untuk melihat hasil pengeringan kita, mari simak video selanjutnya. Tahap selanjutnya dalam analisis produktivitas tanaman adalah pengeringan. Sampel akar dan batang di atas dimasukkan ke dalam oven laboratorium untuk menghilangkan seluruh kadar air bebas di dalam jaringan tanaman. Proses pengeringan ini dilakukan pada suhu konstan hingga sampel mencapai bobot yang stabil. Tujuannya adalah untuk menghentikan aktivitas metabolisme dan menyisakan biomasa murni. Selamat siang Bu Dina, selamat siang kakak-kakak Asdos. Hari ini tanggal 17 Juli 2026 kita telah selesai melakukan pengopenan pada topik tanah. Hari ini kita juga melakukan penimbangan berat kering pada bagian atas tanaman dan bagian akar tanaman. Untuk melihat perkembangan penimbangan hasil kering kita, mari simak video selanjutnya. Langkah terakhir adalah penimbangan bobot kering menggunakan timbangan analitik presisi. Nilai bobot kering dari bagian akar dan tajuk inilah yang akan digunakan dalam analisis laporan. Data bobot kering ini menjadi parameter utama untuk menghitung efisiensi akumulasi bahan organik tanaman, yang dipengaruhi oleh keunggulan karakteristik fisik dan kimia dari masing-masing media tanam selama praktikum. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bu Dina, selamat pagi kakak-kakak Asdos. Saya di sini mau menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti praktikum PSDAP pada topik tanah. Mungkin kesan saya itu pada topik tanah kali ini menyenangkan dan juga menambah wawasan seiring berjalannya waktu. Bagaimana kita mengelola tanah yang baik, memilih tanah yang baik, dan bagaimana kita mempersiapkan tanah yang baik untuk melakukan penanaman. Dan mungkin untuk pesan saya, tetap semangat untuk teman-teman semuanya, tetap semangat Bu Dina, kakak-kakak Asdos. Terima kasih, sampai jumpa.